Gua salut sama Kevin Aprilio, konsistensi. Halo semuanya. Kalau lo bisa lihat ini cuma ada satu di meja ini nggak apa-apa. Karena selama pandemi gue melihat banyak teman-teman di luar sana mulai hobi bercocok tanam. Jadi gue juga mulai, jadi baru ini. By the way, apa kabar semuanya? Mungkin udah lama nggak ketemu sama gue. Dan terakhir kali gue cek komen-komen di YouTube channel ini, banyak yang ngomentarin rambut gue yang katanya di episode sebelumnya semakin gondrong gitu. Ya memang kenyataannya memang semakin gondrong karena selama work from home, selama di rumah aja gue memang tidak keluar untuk potong rambut. Dan sebenarnya juga gaya potong rambut cowok ya secara umum kan ya gitu-gitu aja. Gue juga dari dulu nggak pernah aneh-aneh potongan rambut. Tapi sebenarnya ada apa sih dengan gaya rambut cowok? Begini ceritanya. Gue mau nanya, lu biasanya motong rambut di mana? Apakah lu cukup jago untuk bisa potong rambut sendiri di rumah, atau mungkin lu dipotongin pasangan, atau lu punya barbershop langganan? Kasih tau gue di kolom komen. Tapi sebenarnya sejak kapan sih cowok itu mulai mikirin potongan rambut? Nah, ada sejarahnya guys. Jadi pisau cukur itu ditemukan di Mesir tahun 3500 sebelum Masehi. Yang membuat gue bertanya, berarti sampai tahun 3499 sebelum Masehi, mereka motong rambut pakai apa? Apakah mereka tarik sampai rontok? Atau jangan-jangan untuk menggantikan gunting mereka pakai batu? Kalau mereka pakai batu, ada berapa korban yang kepalanya bocor? Karena salah potong. Udah apain bos? Undercut, cedek, mati. Tapi seiring perkembangan zaman di abad pertengahan, yaitu abad 5 sampai 15 Masehi, mulai muncul pekerjaan yang namanya barber. Nah, uniknya barber zaman dulu itu bukan profesi sembarangan. Orang yang bisa jadi barber adalah orang yang punya pengetahuan medis dan paham beda macam-macam pisau. Jadi dulu tuh barber bukan cuma bisa cukur rambut, mereka tuh juga ahli bedah, bisa nyambut gigi, bahkan bisa amputasi sampai ngebersihin darah kotor menggunakan lintah. Makanya kalau lo lihat di barbershop itu ada lambang tiang berwarna merah dan putih. Jadi merah itu menggambarkan darah dan putih adalah kain atau bandage yang digunakan buat nutup luka bekas operasi. Jadi gini ceritanya, dulu barber setelah dia nge-servis pelanggannya, dia bakal ngejemur kain panjang di tiang depan kiosnya. Setelah ketiup angin, lalu kain itu bakal melilit tiangnya dan membentuk lilitan berwarna merah dan putih yang sekarang lo lihat di barbershop. Tapi dalam perkembangannya, nambah warna biru dalam lambang barbershop. Menambahnya warna biru ini sejarahnya ada dua versi. Yang pertama bilang yang nambahin warna biru adalah Amerika untuk melambangkan patriotisme mereka. Jadi kan di benderanya tuh merah, biru, putih. Versi yang kedua bilang penambahan warna biru ini adalah karena profesi barber itu sangat berdekatan dengan dunia medis, makanya ditambahin warna biru karena itu melambangkan pembuluh darah vena. Dan barbershop pun semakin menjamur, bahkan nyampe ke Inggris. Kemudian Parlemen Inggris membentuk yang namanya United Barber Surgeons Company. Dan akhirnya pekerjaan barber dan dokter dipisah. Gue yakin keputusan ini muncul karena lu bayangin kalau tukang cukur sama dokter pada saat itu gabung jadi satu, pasti mulai muncul customer yang aneh-aneh. Datang ke dokter gigi ditanya, kenapa giginya? Mau mohawk dok, apa hubungannya? Udah gitu kalau misalnya justru datang ke barber ditanya mau potong kayak apa? Usus buntu. Anyway, pembedanya jadinya adalah kios tempat barber itu tiangnya warnanya adalah merah, biru, dan putih. Sementara dokter tiangnya warnanya merah dan putih aja. Nah, di Amerika barbershop itu mengalami masa-masa jayanya ketika di zaman rock and roll, di era-eranya Elvis Presley di tahun 1950-an. Pada saat itu banyak anak-anak cowok muda yang ngikutin potongan rambutnya Elvis Presley yang disebut dengan gaya rambut pompadour. Lo tau kan yang tinggi gitu kayak ada jambulnya gitu, lo pasti tahu. Jadi pada saat itu musik memberikan pengaruh dan influence yang sangat besar ke gaya potongan rambut dan bikin pekerjaan barber jadi naik. Itulah kenapa gaya rambut cowok itu sebenarnya erat kaitannya dengan perkembangan musik. Lo lihat aja, setelah rock and roll muncul gaya rambut baru yang dipengaruhi tren musik lain. Seperti gaya rambut mohawk ketika musik punk naik. Kemudian digantikan lagi dengan gaya rambut ala Liam Gallagher dari Oasis ketika Britpop berjaya. Ada juga gaya rambut polem atau poni lempar ketika wave emo lagi kenceng-kencengnya. Bahkan sekarang ketika musik K-pop naik dan berjaya, muncul lagi gaya rambut yang namanya two blocks. Yang sebenarnya mirip dengan gaya rambut French crop. Jadi poninya tuh di depan lurus gitu, terus samping sama belakangnya tipis. Tapi di antara semua gempuran musik dan perubahan gaya rambut, gua salut sama Kevin Aprilio yang tidak pernah berubah. Konsistensi.
Sebenarnya gaya potongan rambut cowok ini memang macam-macam dan namanya beda-beda. Ada fade, quiff, pompadour, French crop, two blocks, aduh macam-macam deh. Dan semua juga memang stylenya beda-beda. Contohnya gaya rambut fade. Gaya rambut fade ini tuh jadi dia tuh tipis di samping sampai ke belakang bawah gitu, tapi tipisnya tuh secara gradual gitu. Jadi dari panjang ke tipisnya tuh pelan-pelan gitu. Transisinya tuh halus gitu. Nah, banyak cowok suka menggunakan gaya rambut fade karena menurut mereka ini stylish tapi tampak rapi. Tapi ada juga potongan yang namanya undercut. Kurang lebih sebenarnya potongannya mirip sama fade. Dia sama-sama tipis di samping ke belakang bawah. Bedanya kalau fade kan tadi gue bilang dia tuh nipisnya gradual gitu kan. Nah, kalau undercut nipis dari tebelnya itu terputus tiba-tiba. Jadi gue curiga jangan-jangan gaya rambut ini muncul karena kecelakaan. Terus dia tidak mau mengakui kesalahan. Dianggaplah itu menjadi sebuah style. Ya, tapi secara general memang kebanyakan cowok-cowok itu sukanya gaya rambut yang seperti ini. Yang sampingnya itu sampai ke belakang itu tipis dan rapi gitu. Kalau lo nggak percaya, silakan tengok kanan kiri lu sekarang. Gue berani jamin ada cowok yang rambutnya seperti itu. Atau mungkin rambut lu juga seperti itu. Uniknya, selain musik, gaya rambut cowok juga dipengaruhi dengan tren fashion. Coba lu lihat di zaman Renaissance. Pada saat itu dengan fashion saat itu rambut laki-lakinya, rambut cowoknya tuh kriwil-kriwil gitu di sebelah sininya. Mirip kayak logo bubur gandum. Lu pasti tahu yang gue maksud. Era hippie juga rambutnya rata-rata pada panjang. Jadi memang sepertinya potongan rambut itu juga dipengaruhi oleh fashion yang sedang ngetren saat itu. Jadi agak aneh kalau pada saat itu lu pakai baju hippie, celana cut bright tapi rambut tuh botak. Selain fashion, gaya rambut juga berkaitan dengan tato. Jadi dulu, pada saat para penjelajah itu berlayar, mengeksplor, mencari benua baru, mereka membawa satu orang barber di atas kapalnya. Buat apa? Ya supaya kru kapalnya tetap bisa cukuran dan shaving dan terlihat rapi. Kenapa? Pada masa itu, penting buat mereka untuk tetap terlihat rapi agar mereka tuh bisa terlihat sebagai kru kapal yang civilized. Dan itu bisa membedakan mereka dengan bajak laut atau kaum barbar yang rambutnya gondrong dan jenggotnya berantakan. Nah, ketika mereka sampai di sebuah pulau baru, mereka bertemu dengan suku pedalaman yang punya tradisi membuat tato. Dan ketika mereka memperkenalkan diri dan berpartisipasi, mereka juga mencoba belajar dan mencoba tradisi tato itu. Nah, satu-satunya awak kapal yang bisa belajar tato adalah si barber karena dia memiliki latar belakang medis dan dia paham soal higienitas saat menato. Itulah kenapa di Inggris akhirnya tempat barber itu sering bergabung dengan tattoo parlor. Di Indonesia sendiri mungkin lu pernah lihat Paksi di mall-mall, itu juga salah satu pelopor barbershop di Indonesia. Tapi sebenarnya sebelum ada barbershop, servis potong rambut itu udah ada jauh sebelum barbershop. Dulu itu mungkin lo sering dengar yang namanya istilah Asgar atau asli Garut. Pada saat itu memang banyak sekali tukang cukur yang berasal dari Garut, terutama di desa Banyuresmi, Kabupaten Garut. Jadi pada saat ada peristiwa DITII Kartosuwiryo, banyak warga Garut yang ketakutan dan mereka merantau keluar Garut. Demi bertahan hidup, mereka belajar cukur rambut dan akhirnya mereka menjadi tukang cukur di kota-kota besar. Akhirnya pekerjaan barber atau tukang cukur ini menjadi sebuah legacy dari kota Garut. Makanya kalau lo nonton film Marvel, film Thor pertama dia gondrong, Thor kedua dia gondrong, Thor ketiga begitu dia keluar dari Asgard, dia rambutnya pendek. Asgard ya. Asgard. Asgard, maaf. Sekarang barbershop muncul karena kebutuhan anak-anak muda untuk potong rambut. Nah, bedanya sama Asgard, barbershop itu memberikan beberapa servis lebih, contohnya seperti hot towel service atau pelayanan handuk hangat atau handuk panas. Jadi biasanya setelah dicukur gitu ya, pundak, leher belakang lo itu bakal dilap, bakal dibasuh gitu pakai handuk yang hangat dari sisa-sisa potongan rambutnya. Abis itu lo biasanya dipijat. Enak banget. Dan sekalian misalnya lu mau cukuran jenggot, jambang, atau kumis, atau facial hair lah ya istilahnya, lu juga dikasih hot towel. Jadi wajah lu bakal ditutup pakai anduk hangat sampai puri-puri. Sampai pori-pori wajah lu tuh kebuka sehingga rambut-rambutnya itu dicukurnya lebih mudah gitu. Saking menjamurnya barbershop, mereka itu juga hari ini punya sosial media. Kebanyakan barbershop hari ini tuh punya account Instagram. Jadi lu bisa mencari barbershop yang menurut lu cocok buat lu di sosial media. Sosial media. Satu hal yang lo harus ingat, ketika lo keluar dari barbershop, gaya rambut lo itu berada sepenuhnya di tangan lo. Iya, barbershop memberikan atau menyediakan produk-produk rambut seperti gel atau pomade, tapi ini digunakan untuk memanipulasi gaya rambut lo. Misalnya lo pengen dia tetap tegak jambulnya, atau lo pengen rambut lo terlihat lebih berminyak, atau ada juga yang memberikan gaya wet look, yang membuat rambut lo terus-terusan tampak seperti lo abis wudhu.
Nah, yang paling penting adalah lu harus tanya dan konsultasi dulu sama barbernya sebenarnya potongan rambut seperti apa yang cocok sama lu. Pertimbangannya lumayan banyak soalnya bentuk wajah, kondisi kulit kepala, bahkan kondisi kesehatan rambut lu saat itu. Jadi jangan lupa konsultasiin dulu dan tanya yang cocok buat lu potongan rambut seperti apa. Jadi ada apa dengan gaya rambut cowok? Ayo kita recap. Yang pertama, cowok potong rambut dengan berbagai gaya itu udah ada sejak dulu. Mulai dari zaman Renaissance sampai zaman para penjelajah berlayar mencari pulau baru. Yang kedua, perkembangan potongan rambut cowok itu juga dipengaruhi perkembangan zaman, terutama dipengaruhi musik dan fashion. Yang ketiga, walaupun rata-rata kelihatannya potongannya sama, sebenarnya model potongan buat cowok itu macam-macam dan beda-beda. Yang paling penting adalah lu harus nanya dulu dan konsultasi sama barber lu. Potongan seperti apa yang paling cocok sama keadaan rambut lu, keadaan muka lu, dan keadaan dompet lu. Jadi, lu mau potong rambut seperti apa? Apakah kayak gua atau lu mau ke barbershop untuk cuci darah pakai lintah?